Perkenalkan, nama saya Amin Miftahul Soleh. Saya mahasiswa IAIN Salatiga. Saya mengambil prodi Ekonomi Syariah dan saya mempunyai bisnis kopi Temanggung. Jadi nama produk saya itu saya beri nama Femin Coffee. Mengapa saya beri nama Femin? Karena filosofinya itu dari nama gabungan adik saya sama gabungan nama saya. Jadi nama adik saya itu Vela, terus nama saya Amin, digabung jadi Femin. Jadi dulu itu saya mulai berjualan kopi itu waktu 3 tahun yang lalu. Itu saya mulai ketika kelas 3 SMA. Pada saat itu saya berpikir, ketika di daerah saya banyak penghasilan kopi, namun cara pendistribusian dan marketingnya itu masih tergolong kurang tahu masyarakatnya. Jadi saya berpikir mempunyai inovasi bahwa untuk bagaimana cara kita menaikkan harga jual kopi tersebut, sehingga saya berpikiran untuk bisa membranding ulang dan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi dari kopi umumnya. Jadi cara saya dalam menaikkan harga kopi tersebut, pertama, dari yang awal mulanya kopi itu dijual berbentuk green bean dan juga dengan kualitas yang sangat rendah atau asalan, itu saya tingkatkan ke tingkat grade 1, atau kopi itu harus kita petik merah. Terus yang kedua, ketika sudah menjadi green bean atau menjadi biji-bijian hijau gitu, itu kita sortasi kembali supaya bisa menghasilkan kopi yang terbaik. Terus yang ketiga, kita roasting. Ketika udah roasting jadi roast bean, terus kita jadiin bubuk. Nah, ketika jadi bubuk itu nanti kita jual ke konsumen, itu bisa menjadi lebih naik harganya daripada yang awal mulanya green bean atau roast bean. Jadi kami punya produk dua, yaitu dari jenis Arabica sama jenis Robusta. Oke, ketika Robusta itu dia diambil dari kopi yang ketinggiannya kurang lebih 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Robusta memiliki rasa cenderung pahit dan juga lebih ke seger, manis gitu. Dan juga kadar kafeinnya lebih rendah daripada Arabica. Sedangkan kopi Arabica mempunyai kadar kafein yang lebih tinggi daripada Robusta. Terus dari rasanya, kalau Arabica itu mempunyai ciri khas rasa yang kecut, ya, kecut agak keasam-asaman gitu, dan juga memiliki kadar kafein yang lebih tinggi daripada Robusta, seperti yang sudah saya katakan tadi. Kemudian dari penanamannya, Arabica itu ditanam di ketinggian 1600 sampai 1800 meter di atas permukaan laut. Proses pembuatan kopi kami itu dari pertama kali itu kita petik biji yang paling merah, terus kita giling buat ngupasin cangkang sama bijinya. Nah, itu ketika nanti mau masuk ke proses penggilingan selanjutnya agar bisa lebih optimal. Nah, itu dilakukan penggilingan basah. Jadi dikupas antara kulit yang masih merah-merah itu atau kulit buah dengan kulit tanduknya itu dipisahin untuk bisa mengeringkan. Nanti kalau udah kering, itu prosesnya lanjut ke pengupasan kulit tanduk dengan green bean. Ketika udah dipisahin antara kulit tanduk dengan green bean, lanjut ke proses sortasi. Nah, ketika sortasi itu kita pilih antara biji yang besar dengan yang kecil, dan juga antara biji yang pecah dengan biji yang masih utuh. Ketika udah terkumpul biji yang
besar dan utuh, nanti kita masuk ke level roasting hingga menjadi roast bean. Nah, ketika di level roast bean itu kita bedain ada 3 macam. Yang pertama ada level medium, yang kedua medium to dark, dan yang ketiga adalah dark. Ketika kebanyakan permintaan dari konsumen lebih suka dari level yang medium. Mengapa? Karena ketika level medium itu rasa kopi masih cenderung natural dan juga tingkat kepahitan tidak terlalu terasa. Seperti itulah produksi kopi kami. Untuk proses marketing kita gunakan sistem beli, bayar, baru kita kirim. Ketika itu proses transaksinya online. Jadi ketika mereka order, mereka langsung mentransfer, terus kita kirimkan barang. Ketika bukti transfer itu sudah kita terima. Terus kalau marketingnya sendiri, kita gunakan beberapa akun media sosial seperti Shopee, Tokped, Instagram, dan juga Facebook Marketplace. Untuk sosmed yang paling maksimal menurut kami adalah Facebook Marketplace, karena Facebook Marketplace itu adalah salah satu-satunya sosmed yang bisa digunakan untuk jualan dan itu gratis. Dan juga di situ jangkauannya sangat luas. Apalagi ditambah iklan atau promosi itu yang berbayar, itu jangkauannya bisa semakin luas. Tinggal kita posting, kita cantumin nomor WA kita cantumin harga produk kita cantumin kekurangan dan kelebihan produk kita, maka otomatis nanti pembeli akan menghubungi lewat kontak person yang kita sediakan. Dan itu yang menurut kami paling optimal. Selain online, kita juga bisa menyediakan offline, yaitu dengan cara setiap pembeli atau konsumen itu datang ke rumah saya. Jadi saya belum memiliki kantor dan saya juga belum punya toko offline. Lantas ketika ada pembeli yang ingin membeli langsung, itu saya arahkan ke rumah saya, begitu. Jadi mereka bisa interaksi langsung dengan saya. Kecuali pada masa seperti ini, masa pandemi COVID-19 ini, kita masih melayani menggunakan sistem online. Jadi target pasar kami itu agak lain dari yang lain. Kenapa? Karena kami itu menuruti permintaan konsumen. Jadi ketika seperti kafe-kafe itu biasanya mintanya kopi yang masih bentuk green bean sama roast bean, karena mereka punya alat grinder sendiri. Jadi kalau level yang green bean itu kami buatin yang grade 1. Lantas bagaimana grade 1 itu? Grade 1 itu adalah kopi yang udah pilihan. Dipastikan di situ adalah green bean dari hasil petik merah dan juga sudah sortasi. Jadi kopi kami ketika mau dibawa ke kafe itu sudah terjamin kualitasnya. Ketika target pasarnya itu seperti seorang mahasiswa atau masyarakat umum, itu biasanya kami berikan yang sudah powder atau yang bubuk. Mengapa demikian? Karena mereka itu lebih memiliki alat yang seadanya, tidak seperti kafe atau kedai pada umumnya yang memiliki alat grinder atau alat penghalus kopi. Jadi mereka itu agar bisa langsung bikin kopinya gitu. Lantas yang ketiga adalah target pasar kami itu ke pondok pesantren. Mengapa saya katakan demikian? Karena setiap pondok pesantren itu pasti butuh kopi. Karena di waktu ngaji atau ada majelis-majelis perkumpulan para kiai itu sudah seperti tradisi wajib. Kopi itu ada di situ. Dan itu kami masukin. Kita lobby ke pesantren-pesantren dan kita bikin kerjasama, lalu kita yang nyuplai kopi, mereka yang beli gitu. Jadi kalau dari pandangan saya itu punya gambaran ketika nanti saya sudah selesai kuliah, saya ingin mendirikan suatu coffee shop
Jadi di situ nanti akan saya buat dua tempat. Yang pertama itu kafe atau mungkin kedai ya, nanti bisa. Nah, dan di situ kita adain satu lagi itu buat supplier atau penyedia. Jadi kalau yang kafe itu buat yang langsung bisa dinikmati untuk konsumen kalangan umum, dan yang kedua itu buat supplier atau buat kafe-kafe lain. Kan kalau ketika di di suatu tempat itu pasti ada yang butuh kopi. Misal kafe mana, kafe A, kafe B di daerah Salatiga atau di daerah Semarang itu pasti butuh kopi, dan itu bisa kami ambil peluangnya. Mengapa saya pilih kafe? Karena pada zaman sekarang ini ngopi itu tidak hanya sekedar kebutuhan, tapi juga gaya hidup. Jadi ketika orang nggak ngopi itu kayak masih ada yang kurang. Karena apa? Ketika remaja-remaja ngopi itu bukan hanya menikmati, tapi juga mengambil sisi-sisi seni di sana. Ada yang mau buat konten Instagram, ada yang buat konten YouTube, maupun buat nugas dan lain sebagainya. Maka dari beberapa peluang itu, harapan saya nanti ke depan saya itu akan membuat sebuah kafe atau kedai. Harapan kedepannya semoga usaha saya ini lebih lancar dan lebih berkembang, dan apa yang saya cita-citakan tercapai. Dan untuk teman-teman yang lagi memulai usaha, kalian harus bisa lebih semangat, lebih optimis untuk bisa berhasil. Karena apa? Karena ketika nanti kalian sudah memulai usaha, itu akan kalian alami sebuah proses di mana akan mengalami adanya kesulitan, kegagalan, ataupun nanti di situ kalian akan merasa jenuh. Dan ketika melewati itu, pesan saya tetap optimis dan juga tetap yakin dan tetap berdoa semoga kita bisa sukses.